Keduanya keluar dari Tianda Plaza sambil membawa tas besar dan kecil. Ketika dia kembali ke Green Villa, dia disambut oleh tamu tak diundang. Dia berdiri di depan pintu halaman villa dan melihat sekeliling. Ada sebuah mobil yang diparkir di sebelahnya dan dua pengawal menjaganya. Xiong Rihui. Dia tidak tertangkap. Wajah Ye Qingcheng sedikit berubah dan berkata, Xiong Rihui, apa yang kamu lakukan di sini? Tentu saja aku merindukan Nona Ye, itu sebabnya aku datang ke sini untuk mengunjungimu. Xiong Rihui melihat mereka berdua dan segera berjalan ke depan sambil tersenyum dan berkata. Dari raut wajahnya tak terlihat jejak kemarahan yang ia rasakan saat ada masalah kualitas dengan Lian beberapa hari lalu. Ini adalah harimau yang tersenyum. Betapapun marahnya hatinya, dia tetap memiliki ekspresi tersenyum saat menghadapi orang lain. Jika Lu Yun tidak meneleponnya hari itu dan mendengarnya berteriak dengan marah, Lu Yun akan berpikir bahwa dia tidak akan pernah tahu bagaimana harus marah. Xiong Rihui tidak terlalu peduli dengan Ye Qingcheng, sebaliknya, dia berjalan ke arah Lu Yun sambil tersenyum. Namun, senyuman di wajahnya bukanlah senyuman alami, tetapi lebih seperti senyuman yang dangkal. Aku tahu kamu melakukan itu. Xiong Rihui langsung menuju ke topik, tentu saja mengacu pada fakta bahwa brankasnya dibobol dan buku besar hitam dicuri. Lu Yun tidak menyangkalnya, tapi bertanya, yang membuatku lebih penasaran adalah, bagaimana kamu bisa keluar? Haha, Xiong Rihui tertawa dua kali, lalu memandang Lu Yun dengan bercanda dan berkata, kekuatan keluarga Xiong jauh lebih kuat dari yang kamu kira, dan di dunia ini, selama kamu punya uang, tidak sulit untuk membangkitkan orang mati. Apakah kamu terkejut? Lu Yun terdiam. Xiong Rihui tiba-tiba merendahkan suaranya dan berkata, sejujurnya, saya rakus terhadap tubuh Ye Qingcheng. Cepat atau lambat, saya akan membawanya ke tempat tidur dan membuatnya berteriak seperti langit dan bumi. Selain formula masker wajah dan buku rekening, saya telah mengingat semuanya. Anda akan segera tahu betapa buruknya balas dendam keluarga Xiong saya. Setelah Xiong Rihui selesai berbicara, dia menatap Ye Qingcheng dengan mata berapi-api, lalu melihat sekeliling villa hijau, dan berkata sambil tertawa, haha, Feng Shui villa ini sangat bagus, tapi saya tidak tahu apakah itu benar, tahan api atau tidak. Xiong Rihui tertawa dan masuk ke dalam mobil lalu pergi. Ye Qingcheng berkata dengan marah, Xiong Rihui ini sangat sombong. Mengapa orang seperti itu tidak bisa dihukum oleh hukum? Itu benar-benar membuatku marah. Lu Yun menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Ada kilatan dingin di matanya. Yang lain sudah mengancam saya, bagaimana saya masih bisa menanggungnya? Tentu saja tidak. Jadi Lu Yun segera mencari alasan untuk pergi, menaiki erba dabangnya, dan mengejar Xiong Rihui ke arah dia pergi. Saat ini, Xiong Rihui masih duduk di dalam mobil sambil merokok. Tiba-tiba dia mengerem dengan keras, dan harimau yang tersenyum itu langsung berubah menjadi harimau yang mengaum dan mengumpat dengan marah. Bagaimana kabarmu mengemudi? Tahukah kamu cara membaca jalan? Tidak, bos, lihat ke depan. Sopir itu menunjuk ke depan dan melihat seorang pemuda mengendarai sepeda yang diparkir di tengah jalan. Ternyata anak ini, pukul dia sampai mati. Sekilas Xiong Rihui mengenali bahwa orang yang menghalangi mobil mereka di depan mereka adalah Lu Yun, yang baru saja dia temui, dan langsung mencibir. Dia awalnya ingin menyelesaikan masalah dengan Lu Yun nanti, tapi dia tidak menyangka dia menjadi begitu tidak sabar dan mati. Tentu saja, Xiong Rihui tidak bisa mengecewakan Lu Yun. Ledakan. Setelah pengemudi mendapat perintah, ia langsung menginjak pedal gas dan bersiap mempercepat dan menghancurkannya. Namun yang tidak dia duga adalah alih-alih bersembunyi, pemuda di bidang penglihatannya malah berinisiatif untuk bergegas menaiki sepedanya. Apakah anak ini benar-benar akan bunuh diri? Sopir itu tidak terlalu banyak berpikir, dia hanya melakukan apa yang diperintahkan bosnya. Teruslah mempercepat, jarak antara keduanya semakin dekat. Akhirnya, ledakan, mereka saling memukul dengan keras. Selamat mati, Xiong Rihui berseru, tetapi detik berikutnya, matanya membelalak karena terkejut. Dia melihat sebuah roda tiba-tiba dimasukkan ke dalam kaca depan mobilnya, berdiri di atas kap mobil. Anehnya, sepeda tersebut tidak berubah bentuk meski terkena benturan keras tersebut. Namun sosok Lu Yun telah menghilang. Xiong Rihui mengerutkan kening dan berkata kepada kedua pengawal itu, turun dan lihat apa yang terjadi. Kedua pengawal itu turun dari mobil, kemudian mereka mendengar dua kali dentuman, dan tubuh mereka terjatuh ke jendela mobil. Dari turun dari mobil hingga pingsan, butuh waktu kurang dari 3 detik. Xiong Rihui merasa tidak nyaman. Saat ini, ada ledakan keras di atap mobil. Xiong Rihui terkejut. Saat dia melihat ke atas, matanya pecah-pecah. Sebuah tonjolan besar tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Jika diperhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa itu sebenarnya berbentuk kepalan tangan, dan bentuk tulang 4 jari juga terlihat jelas. Membuat lubang di atap mobil dengan satu kepalan tangan. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan orang normal? Xiong Rihui masih sok, dan terdengar suara keras lagi di atas kepalanya, dan dia melihat sepotong lembaran besi menonjol, masih berbentuk kepalan tangan. Siapa yang berani tinggal di dalam mobil? Xiong Rihui buru-buru keluar dari mobil dan melihat ke belakang. Benar saja, dia melihat Lu Yun duduk di atap mobilnya dengan ekspresi santai. Xiong Rihui terkejut, monster macam apa kamu? Lu Yun menyeringai, jangan khawatir tentang monster macam apa aku ini, aku ingin bertanya padamu sekarang, siapa yang mencari kematian?
Xiong Rihui merasa ngeri, dan akhirnya menyadari betapa menakutkannya pemuda di depannya. Namun, ketika dia mengira Lu Yun akan membunuhnya, dia mendengar Lu Yun berkata dengan ringan, "Malam ini, saya pribadi akan pergi ke Xiong Anda, rumah keluarga. Biarkan aku mengambil sepasang kakimu di depan semua orang di keluarga Xiong, apakah kamu mengerti?" Setelah mengatakan itu, dia melompat keluar dari mobil dan mendorong sepedanya menjauh. Pergi begitu saja, Xiong Rihui tercengang. Tentu saja, dia tidak tahu apa yang dipikirkan Lu Yun. Lu Yun tidak pernah menyukai masalah. Karena keluarga Xiong dapat mengeluarkan Xiong Rihui dari departemen terkait, itu menunjukkan bahwa dia memang cukup mampu. Kalau begitu ayo langsung ke Huanglong, Provinsi Jiangnan. Keluarga beruang, semua orang datang satu demi satu. Zhao Lei dan Xiong Cailian juga telah tiba. Karena mereka mendengar mobil Xiong Rihui dirusak dan pihak lain mengancam akan membunuh keluarga Xiong malam ini, maka mereka semua bergegas kembali ke base camp keluarga Xiong dari cabang masing-masing. Lihat siapa dia sangat berani. Setelah mendengar penjelasan putranya, lelaki tua Xiong Fu berkata dengan marah, sungguh anak yang sombong. Saya ingin melihat bagaimana dia mengambil kakimu di depan keluarga Xiong kami. Xiong Rihui berkata, ayah, menilai dari kekuatan anak itu yang menghancurkan atap mobil, dia seharusnya menjadi seorang seniman bela diri. Haruskah kita meminta bantuan Paman Chun? Tuan Xiong menggelengkan kepalanya dan berkata, dia telah banyak membantu untuk mengeluarkanmu. Saya malu mengganggunya lagi kali ini. Carilah Tuan Ma, orang itu selalu menjadi tentara bayaran. Beri dia beberapa. Qian mengundangnya untuk datang dan duduk sebagai penanggung jawab. Xiong Rihui ragu-ragu sejenak dan berkata, tetapi saya mendengar bahwa lengan Tuan Ma sepertinya telah dipotong beberapa waktu yang lalu. Mendengus. Fu Xiong mendengus dingin, selama kekuatan masanya masih ada, bahkan jika satu lengannya patah, apa yang akan terjadi? Anda baru saja mengatakan bahwa anak itu baru berusia 20-an, seberapa kuat dia, tolong Masan kemarilah, itu cukup untuk menghadapinya. Ya, Xiong Rihui mengangguk dan segera berangkat mencari Tuan Ma. Dia mencibir dalam hatinya, anak muda bernama Lu, saya ingin melihat bagaimana kamu menghancurkan kakiku. Di antara banyak anggota keluarga Xiong, Zhao Lei memandang Xiong Cailian di samping dan bertanya, sayang, siapa kamu sampai mengatakan omong kosong seperti itu? Xiong Cailian menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana saya bisa tahu? Saya akan mengetahuinya nanti malam. Segera, malam tiba, semua orang di keluarga Xiong menunggu dengan tenang, tetapi pada pukul 8 malam, tidak ada orang luar yang datang. Wajah Xiong Rihui menjadi gelap dan dia berkata, mungkinkah anak laki-laki itu yang curang dan dengan sengaja mengatakan itu untuk menakutiku? Ketika semua orang mendengar ini, mereka mengira itu sangat mungkin. Kalau tidak, mengapa orang itu tidak menghancurkan kaki Xiong Rihui di siang hari, tetapi harus menunggu sampai malam? Dia juga berkata bahwa dia akan melepas kaki Xiong Rihui di depan semua orang di keluarga Xiong. Apa bedanya ini dan melemparkan dirinya ke dalam jebakan? Semua orang di keluarga Xiong merasa bahwa Xiong Rihui mungkin telah ditipu. Tuan Ma berkata tanpa ekspresi, tidak peduli apakah orang yang Anda bicarakan datang malam ini atau tidak, imbalan yang saya terima tidak dapat dikembalikan kepada Anda. Selain itu, saya hanya bisa menunggu paling lama sampai jam 9. Meskipun lengannya patah, keagungannya sebagai seniman bela diri masih ada, dan tidak ada seorang pun di keluarga Xiong yang berani membantahnya hanya dengan satu kalimat. Xiong Rihui mengutuk dengan suara rendah, sialan, apa yang kamu mainkan? Kata-kata itu jatuh begitu saja. Tiba-tiba Kapten Keamanan bergegas masuk dan berkata, seorang pemuda sedang mengendarai sepeda lewat sini. Mata Xiong Rihui tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang tajam dan berkata, pasti anak itu, biarkan dia masuk, aku akan membiarkan dia mati di sini hari ini. Ketika Zhao Lei dan istrinya mendengar kata-kata ini, jantung mereka berdetak kencang, dan samar-samar mereka merasakan firasat buruk. Mungkinkah, saudara Lu, ketika mereka membawa putra mereka menemui Lu Yun untuk perawatan medis hari itu, mereka sudah tahu bahwa Lu Yun dan Xiong Rihui sedang berlibur, tetapi Lu Yun tidak mengatakan hari libur apa itu, begitu pula Xiong Rihui. Jadi ketika mereka mendengar seorang pemuda mengendarai sepeda datang ke sini, hal pertama yang mereka pikirkan adalah Lu Yun. Zhao Lei meregangkan lehernya dan melihat keluar pintu halaman. Ketika dia melihat sosok itu menjadi semakin jelas, firasat buruk di hatinya akhirnya terbukti. Itu memang saudara Lu. Zhao Lei sangat cemas untuk sesaat. Dia melirik Xiong Fu, Xiong Rihui dan yang lainnya, dan mereka semua memiliki tatapan tajam di mata mereka, dan dia segera menjadi lebih cemas. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mengambil tindakan berani, tindakan paling berani sejak dia bergabung dengan keluarga Xiong. Saya melihat Zhao Lei berlari menuju gerbang halaman, melambaikan tangannya dan berteriak dengan cemas kepada Lu Yun, saudara Lu, cepat, cepat pergi, mereka mengundang Tuan Ma untuk membunuhmu. Status Zhao Lei dalam keluarga Xiong sangat rendah, dan dia biasanya bahkan tidak bisa mengucapkan setengah kalimat pun. Dapat dikatakan bahwa dia sangat berani untuk melakukan tindakan ini hari ini. Wajah Xiong Rihui menjadi gelap dan dia mengumpat dengan keras, sial, kenapa menantu yang tidak berguna itu menjadi gila hari ini? Menurutku dia tidak ingin tinggal di keluarga Xiong lagi. Xiong Cailian sering menegur Zhao Lei sebelumnya,
Namun kali ini, dia justru memilih untuk bersatu dengan suaminya dan memohon belas kasihan kepada Fu Xiong, "Ayah, Dokter Ilahi Lu baik kepada kami, tolong biarkan dia hidup." "Aku baik padamu." Fu Xiong mengerutkan kening. "Nah, ini masalahnya." Xiong Cailian dengan cepat menceritakan kisah tentang Lu Yun yang menyembuhkan penyakit aneh putranya belum lama ini. Setelah mendengar ini, Fu Xiong berpikir keras. Xiong Rihui tampak khawatir dan berkata, "Ayah, jangan tertipu. Ini bukan pertanyaan apakah kita akan membiarkan anak itu pergi, tapi anak itu terlalu sering menindas orang lain dan datang untuk memprovokasi kita." Ketika Fu Xiong mendengar ini, dia menyadari bahwa memang demikianlah masalahnya. Jelas sekali Lu Yun yang datang ke rumah Xiong untuk memprovokasi dia. Bagaimana dia bisa meminta dirinya untuk menyelamatkan nyawanya? Konyol sekali. Ketika Xiong Cailian melihat ekspresi ayahnya berubah, dia buru-buru berlari ke pintu halaman seperti suaminya, dan berkata dengan cemas, "Tuan Lu, tolong dengarkan nasihat kami dan segera pergi. Kakakku telah mengundang seorang seniman bela diri untuk duduk di sini dan tunggu. Aku hanya melemparkan diriku ke dalam perangkap." Melihat ekspresi cemas kedua orang itu, Lu Yun diam-diam tergerak, terutama Zhao Lei, yang jelas-jelas adalah pengantin, tapi rela mengambil risiko tidak menaati keluarga Xiong untuk mengingatkan dirinya sendiri. "Dapat dianggap saya tidak melihat orang yang salah." Lu Yun tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Karena saya telah memutuskan untuk datang, saya harus mengambil kaki Xiong Rihui hari ini, tidak peduli siapa yang dia undang untuk mengambil alih." Zhao Lei berkata dengan cemas, "Hei, saudara Lu, mengapa kamu begitu tidak patuh?" Tidak peduli bagaimana pasangan itu mencoba membujuk mereka, Lu Yun seperti keledai yang keras kepala, dengan keras kepala mendorong sepeda ke dalam kompleks, yang membuat pasangan itu begitu cemas hingga mereka hanya bisa menghela nafas tanpa daya. "Saudara Lu, ini sangat tidak bijaksana." Ketika Lu Yun memasuki kompleks keluarga Xiong, dia langsung merasakan ratusan mata menatapnya, dengan kebencian, penghinaan, dan keraguan. Memang pantas menjadi keluarga kaya raya di ibu kota provinsi, dengan populasi yang kuat. Karena orang lain menyambutnya seperti ini, Lu Yun tentu harus memberi contoh, jadi dia mengangkat tangan kanannya dengan antusias, melambai dan berkata sambil tersenyum, "Halo, kawan. Kerja bagus, kawan." Hampir di saat yang bersamaan, otot wajah semua orang bergerak-gerak beberapa kali. "Anda mengira ini adalah inspeksi kepemimpinan, bukan?" "Baiklah kawan, menurutku orang ini ada yang salah dengan pikirannya." Zhao Lei dan istrinya juga terus menghela nafas, dan Dr. Lu mulai mengalami gangguan mental lagi. Mata Xiong Rihui dipenuhi amarah, karena menurutnya, perilaku Lu Yun adalah provokasi telanjang dan sangat arogan. Seolah-olah saya telah menginjak wajahnya dan meremukkannya dengan keras, namun saya tetap tersenyum dan berkata, "Terima kasih atas kerja keras Anda, kawan. Tidak perlu memberi saya hadiah sebesar itu dengan begitu sopan." "Terima kasih atas kerja keras Anda." Xiong Rihui sangat marah. Wajah Xiong Fu tentu saja tidak terlihat bagus. Sepanjang hidupnya, dia belum pernah melihat orang seperti Lu Yun, jadi tidak peduli apakah dia dermawan Xiong Cailian atau bukan. "Tuan Ma, aku serahkan anak ini padamu." Tapi yang tidak pernah dia sadari adalah Tuan Ma di sampingnya awalnya menunjukkan aura tenang dan percaya diri, tapi ketika dia melihat wajah Lu Yun dengan jelas, dia sudah ketakutan. Itu dia, orang yang memotong lengannya sendiri. Seorang praktisi yang menakutkan. Berapa banyak kesialan yang harus saya tanggung untuk bisa berdiri di sisi berlawanannya 2 kali dalam waktu sesingkat itu. Aku hampir takut setengah mati. Tuan Ma tidak dapat menahan gemetar dalam suaranya dan berkata, "Tuan Xiong, saya tidak menghasilkan uang lagi. Saya akan mengembalikan hadiahnya kepada Anda nanti." Ekspresi Fu Xiong berubah dan dia berkata, "Tuan Ma San, apa maksudmu? Saat kamu mengumpulkan hadiah kami, bukankah kamu berjanji bahwa kamu akan mampu menjatuhkan lawan? Apa yang terjadi sekarang?" Xiong Rihui juga berkata, "Anda pasti ingin menaikkan harga untuk sementara. Dengan cara ini, selama Anda berurusan dengan anak itu, saya bersedia menaikkan hadiahnya sebanyak 3 tingkat. Ini adalah harga tertinggi yang bisa saya berikan. Harga naik, hidupku hampir habis, dan kamu ingin menambahkan sedikit harga. Tolong berhenti menyeretku ke dalam hal ini, oke?" Tuan Ma hampir menangis, dan dia meraung, "Saya akan menggandakan kompensasi untuk Anda. Saya tidak akan menerima perintah ini. Anda harus mencari orang lain." Setelah masanya menyelesaikan kalimatnya, dia berbalik dan berlari menuju Lu Yun. Zhao Lei terkejut dan berkata, "Tuan Lu, hati-hati, dia adalah Tuan Ma. Dia adalah kultivator bela diri yang diundang oleh keluarga Xiong untuk berurusan dengan Anda. Dia sangat kejam dan keji." Ketika dia melihat Tuan Ma bergegas ke arahnya, dia mengira pihak lain akan mengambil tindakan, jadi dia sangat ketakutan sehingga dia buru-buru mengingatkan Lu Yun. Lu Yun menunjukkan senyuman lucu di bibirnya dan berkata, "Kejam dan keji. Betapa kejamnya, betapa kejamnya. Kakak Lu, kenapa kamu begitu keras kepala?" Sebelum Zhao Lei selesai berbicara, dia tiba-tiba mendengar suara letupan, dan Tuan Ma berlutut dari jarak yang sangat jauh dan mendatangi Lu Yun. Ini jatuh secara tidak sengaja. Zhao Lei dan istrinya tampak bingung, namun pemandangan yang terjadi selanjutnya berdampak keras pada jiwa mereka, dan mata mereka langsung melebar sebesar sapi tua. Saya mendengar Guru Ma gemetar dan berkata, "Guru, masalah ini tidak ada hubungannya dengan saya.
Saya hanya berjalan-jalan setelah makan malam dan kebetulan berada di sini. Mendesis. Tiba-tiba terdengar dua suara terengah-engah. Zhao Lei dan istrinya sangat terkejut hingga mereka hampir mencungkil mata mereka sendiri. Ternyata Pak Ma tidak terjatuh, melainkan malah berlutut di hadapan Lu Yun. Lu Yun tersenyum dan berkata, "Aku percaya padamu, bangun dan jaga sepedanya untukku." Ya, dengan senang hati. Masanya memanjat dengan penuh rasa terima kasih dan menggunakan satu-satunya lengannya yang tersisa untuk membantu Lu Yun memegang sepeda, seolah-olah dia benar-benar telah menjadi seorang pengemudi. Zhao Lei, Xiong Cailian, melihat Lu Yun berjalan ke halaman keluarga Xiong, wajah Tuan Ma menjadi gelap, dia menatap tajam ke arah mereka berdua dan berkata, "Apa yang kamu lihat? Apakah kamu ingin mati?" Saat itulah Zhao Lei dan istrinya sadar dan segera membuang muka. Saya hampir mengira Tuan Ma di depan saya palsu. Pada saat ini, Lu Yun telah tiba di depan Xiong Fu. Semua orang di keluarga Xiong sudah terpana, terutama adegan di mana Tuan Ma berlutut, yang berdampak besar pada mereka. Itu Tuan Ma, Raja Naga Bawah Tanah yang terkenal kejam di Provinsi Jiangnan sebenarnya bertingkah seperti cucu di depan Lu Yun. Mungkinkah pemuda di depan saya memiliki latar belakang yang besar? Fu Xiong masih merasa ngeri, dan tanpa sadar matanya menjadi sedikit lebih waspada, dan bertanya, "Dari mana asalmu?" Lu Yun terkekeh dan berkata, "Jangan khawatir tentang asal-usulku. Aku di sini hanya untuk mengambil kaki putramu malam ini. Apakah kamu keberatan?" Punya pendapat, tentu saja, tapi Fu Xiong tidak berani mengatakan itu. Sebaliknya, dia merenung sejenak dan berkata, "Adik, aku tidak tahu konflik macam apa yang ada antara kamu dan Rihui, tapi tidak peduli seberapa besar konfliknya, itu bisa diselesaikan dengan duduk dan berdiskusi, bukan begitu? Saya tidak tahu konflik macam apa yang saya alami dengannya, jadi mengapa Anda mengundang seseorang untuk membunuh saya?" Lu Yun menyipitkan matanya dan berkata. Wajah Xiong Fu membeku, "Mungkin ada kesalahpahaman. Jika aku adalah orang yang tidak dikenal, bukankah tidak akan ada kesalahpahaman dan aku pasti akan mati di rumah Xiongmu malam ini?" Lu Yun terus mencibir. Melihat sikap Lu Yun, Xiong Fu tahu bahwa dia tidak ada di sini untuk berdiskusi sama sekali, tetapi bertekad untuk menghancurkan kaki Xiong Rihui, jadi wajahnya menjadi gelap dan dia berkata, "Anak muda, kamu juga pasti dari Provinsi Jiangnan, semuanya. Jika kamu tidak melihat ke atas dan melihat ke bawah, mengapa hubungan menjadi begitu tegang? Haha, sekarang kamu pikir aku harus mengabaikan orang lain, bukan?" Lu Yun tertawa dua kali, lalu tiba-tiba berbalik dan menendang Xiong Rihui ke tanah. Jejak kemarahan melintas di matanya dan berkata, "Ketika kamu, anak kura-kura, datang ke Jiangcheng untuk memamerkan kekuatanmu, kenapa aku tidak melakukannya? Sampai jumpa dan suruh kami duduk dan mendiskusikannya." Ungkapan, "yang kuat adalah raja," berlaku di era manapun. Bahkan apa yang disebut aturan bisa saja gagal di hadapan kekuasaan yang luar biasa. Hal ini terlihat dari buku besar hitam Xiong Rihui. Jika orang di balik grup King Cheng bukanlah Lu Yun dalam insiden ini, maka formula masker wajah tingkat dewa ini pasti akan menjadi sapi perah bagi Xiong Rihui. Sama, jika bukan Lu Yun yang datang ke rumah Xiong hari ini untuk meminta penjelasan, kemungkinan besar dia tidak akan punya tulang tersisa. Sekarang keluarga Xiong merasa Lu Yun tidak mudah diajak main-main, jadi mereka mulai berbicara tentang duduk dan berdiskusi. Jika Anda tidak bisa melawan, diskusikan saja. Bagaimana bisa ada sesuatu yang begitu murah di dunia ini? Cara sekuler tidak akan berhasil di sini dengan Yuntian Senjun. Jadi Lu Yun tanpa basa-basi menendang Xiong Rihui di depan Xiong Fu, lalu mengangkat telapak kakinya dan menginjak patela Xiong Rihui. Tiba-tiba terdengar bunyi klik. Sepotong patela Xiong Rihui hancur, dan dia berteriak seperti babi yang disembelih. Ah! Jeritan melengking membuat semua orang di keluarga Xiong gemetar ketakutan. Ini adalah orang yang kejam. Benar-benar kejam. Anda benar-benar tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Tepat ketika Lu Yun mengangkat kakinya untuk menghancurkan patela Xiong Rihui yang lain, dia tiba-tiba mendengar suara marah Xiong Fu berkata, "Anak muda, saya menyarankan Anda untuk tidak memaksakan batas Anda. Kekuatan keluarga Xiong kami tidak sesederhana yang Anda kira." Oh, Lu Yun diam-diam meletakkan telapak kakinya yang terangkat, dengan ekspresi menarik di wajahnya. Ini kedua kalinya dia mendengar kata-kata seperti itu. Inilah alasan mengapa Lu Yun pergi ke keluarga Xiong sendirian. Dia hanya ingin melihat betapa kuatnya kekuatan di balik keluarga Xiong, yang bisa membuat Xiong Rihui begitu tidak bermoral bahkan aturan sekuler pun tidak bisa menghentikannya. "Beri kamu kesempatan, segera keluarkan kekuatan di belakangmu." Namun, Tuan Xiong terdiam sejenak. Melihat Lu Yun mengangkat telapak kakinya lagi, matanya menjadi gelap dan dia berkata, "Nak, kamu tidak mendengarkan kata-kata baikku. Karena kamu bersikeras mencari kematian, maka saya akan membantu Anda." Dengan ekspresi galak di wajahnya, dia menelepon dan keluar. Lu Yun menjaga integritasnya dan memberi Xiong Rihui kesempatan seperti yang dijanjikan. Seperti yang diharapkan, dia tidak menghancurkan kaki Xiong Rihui yang lain, sebaliknya, dia membawa kursi dan meletakkannya di samping kepala Xiong Rihui, duduk dan menunggu. Ini merupakan penghinaan besar lainnya. Xiong Rihui berteriak kesakitan, "Dasar bodoh, kamu akan mati saat Paman Chun datang." Bising, Lu Yun menginjak lehernya, "Jika kamu berteriak lagi, aku akan mematahkan lehermu."
Xiong Rihui tiba-tiba tidak berani berteriak lagi, tetapi ada kemarahan yang mengerikan di matanya. Dia berpikir bahwa ketika Paman Chun datang, dia akan membuat wanita jalang ini menderita penghinaan 100 kali lipat. Lalu tibalah penantian yang lama. Akhirnya, seorang pria parubaya dengan wajah agung berjalan cepat menuju keluarga Xiong. Bahkan Tuan Ma pun kaget saat melihat pria tersebut. Kekuatan di balik keluarga Xiong sebenarnya adalah dia. Banyak keturunan keluarga Xiong yang tampak bingung. Kebanyakan dari mereka sama sekali tidak mengenali pria parubaya ini. Sepertinya pria ini belum pernah muncul di rumah Xiong. Terutama karena mereka bukan anggota inti keluarga Xiong dan tidak memiliki akses ke level ini. Mungkinkah dia sendiri yang bisa menekan pemuda sombong ini? Semua orang merasa curiga. Lu Yun juga sedikit terkejut, dia menatap pria parubaya itu, dari tubuh pria lain, dia merasakan aura seorang seniman bela diri, tapi itu jauh dari level yang membuatnya takut. Kekuatan pribadi tidak kuat, itu hanya menunjukkan bahwa identitas pria parubaya ini tidaklah sederhana. Xiong Fu melangkah maju, mengucapkan beberapa patah kata kepada pria parubaya itu, lalu menunjuk ke arah Lu Yun. Kemudian dia melihat pria parubaya itu mengangguk dan berjalan menuju Lu Yun dengan mata yang agung. Xiong Rihui tidak sabar untuk berteriak dan berkata, Paman Chun, selamatkan aku secepatnya, bunuh wanita jalang ini. Ledakan, Lu Yun menendang kepala Xiong Rihui. Kilatan dingin melintas di mata pria parubaya itu, dan dia berteriak dengan penuh wibawa, cepat lepaskan dia. Nadanya penuh makna yang tak tertahankan. Lu Yun tidak berbicara, hanya menatap pria parubaya itu dalam diam, sama sekali tidak terintimidasi oleh aura keagungannya. Pria parubaya itu tertegun sejenak dan berkata, saya kira Anda belum mengetahui identitas saya. Dia sengaja berhenti sejenak dan berkata dengan nada panjang, Su Chun, salah satu dari 4 penjaga pangkalan Wumeng distrik Jiangnan. Kata-kata itu jatuh. Kesunyian. Masih diam. Butuh waktu lama sebelum terjadi keributan. Pria parubaya ini sebenarnya adalah anggota aliansi bela diri Jiangnan, dan dia juga salah satu dari 4 pelindung hebat. Pendukung keluarga Xiong mereka sebenarnya adalah aliansi bela diri Jiangnan. Berita ini mengejutkan semua orang di keluarga Xiong. Aliansi bela diri adalah eksistensi yang tidak akan pernah bisa mereka capai dalam hidup ini. Jejak kebanggaan muncul di sudut mulut Fu Xiong. Jelas sekali bahwa dia merasa sangat tersanjung memiliki Su Chun sebagai pendukungnya. Semua uang yang telah dia berikan kepada Su Chun selama bertahun-tahun tidak terbuang percuma. Sebenarnya, jika pria bernama Lu Yun tidak terlalu sering menindas orang lain hari ini, Fu Xiong tidak akan pernah mau mengungkap kartu truf ini. Lagi pula, identitas Su Chun sangat sensitif. Bisakah kita melepaskannya sekarang? Suara Su Chun masih begitu mendominasi, seolah-olah yang dia katakan adalah perintah, dan identitasnya cukup untuk menekan segalanya. Xiong Rihui bergerak maju setengah menit. Lu Yun tidak bergerak. Xiong Rihui sangat gembira, mengira Lu Yun ketakutan, jadi dia bergerak maju sedikit lagi, tapi Lu Yun tetap tidak bergerak. Haha, dia benar-benar takut. Aku pasti akan membalas dendam ini, aku pasti akan membunuh wanita jalang ini, dan kemudian membawa wanita Ye Qingcheng itu ke tempat tidurku. Semakin Xiong Rihui memikirkannya, dia menjadi semakin bangga. Dia mulai menyeret satu kakinya dengan putus asa dan merangkak ke arah Su Chun. Bahkan, saat dia merangkak menuju Su Chun, dia kembali menatap Lu Yun. Tatapan tajam di matanya dengan jelas memberitahu Lu Yun bahwa dia pasti akan membalas dendam hari ini. Kali ini, Lu Yun akhirnya berbicara. Pantas saja Xiong Rihui berhasil diselamatkan. Ternyata kamu, si terbelakang, yang berada di balik layar. Begitu Lu Yun mengucapkan kata-kata ini, seluruh tempat menjadi sunyi. Hal terbelakang, anak ini benar-benar berani menyebut pelindung Liga Bela Diri Distrik Jiangnan sebagai orang yang mengalami keterbelakangan mental. Apa bedanya ini dengan menggali lubang di langit? Gila dia, semua orang di keluarga Xiong benar-benar terdiam. Xiong Rihui berteriak dalam hatinya, bagus sekali, mari kita lihat bagaimana Paman Chun membunuhmu kali ini, haha. Jadi dia berkata dengan rasa cemburu yang bertambah, Paman Chun, apakah kamu mendengar itu? Anak ini sangat sombong, dia tidak menganggapmu serius sama sekali. Su Chun sudah marah. Bagaimanapun, dia memiliki status terhormat. Tidak seorang pun kecuali pemimpin aliansi yang berani bersikap tidak hormat padanya. Ketika dia mendengar kata-kata Xiong Rihui, dia segera menambahkan bahan bakar ke dalam api, dan auranya meledak seperti balon yang mengembang secara ekstrim. Pembudidaya seni bela diri, tingkat tinggi. Pembudidaya seni bela diri tingkat pertama hingga ketiga adalah pemula, tingkat keempat hingga keenam adalah yang kuat, tingkat ketujuh hingga kesembilan sudah merupakan makhluk yang sangat kuat, yang merupakan ranah tempat Su Chun berada sekarang. Dan di atas tingkat ke-9, itu adalah kondisi transformasi, dan Anda bisa menjadi seorang master. Di bawah Liga Longguo Wumeng telah dibentuk 5 divisi, yaitu Pangkalan Wumeng Distrik Tiongkok Tengah, Pangkalan Wumeng Distrik Jiangnan, Pangkalan Wumeng Distrik Donghai, Pangkalan Wumeng Distrik Longbei, dan Pangkalan Wumeng Distrik Xixia. Pemimpin dari 5 divisi semuanya adalah ahli transformasi, dan di bawah mereka ada 4 penjaga, semuanya adalah pembudidaya seni bela diri tingkat tinggi. Su Chun adalah salah satu dari 4 penjaga Liga Bela Diri Distrik Jiangnan. Statusnya bisa dikatakan sangat tinggi, tetapi di mata Lu Yun, dia tidak layak untuk disebutkan.
Jika bukan karena campur tanganmu, mungkin aku hanya akan mengambil kaki Xiong Rihui hari ini, tapi sayang sekali karena usilmu, aku menerima nyawanya. Kamu berani. Klik, sebelum Su Chun sempat menyelesaikan peringatannya, Lu Yun tiba-tiba muncul di depan Xiong Rihui dan lehernya patah dengan kakinya. Lu Yun tidak membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Tapi karena, saat Xiong Rihui berbalik tadi, matanya menunjukkan niat membunuh, semacam niat membunuh sebagai pembalasan. Lu Yun tidak mungkin meninggalkan bahaya tersembunyi ini. Bahkan jika dia tidak memikirkannya untuk dirinya sendiri, dia masih harus memikirkannya untuk saudara perempuannya, jadi dia tanpa basa-basi memilih untuk menerima nyawa Xiong Rihui. Adegan itu kembali hening. Tampaknya sebelum semua orang bisa bereaksi, Lu Yun sebenarnya berani membunuh Xiong Rihui di depan pelindung aliansi bela diri. Anakku, setelah sekian lama, Fu Xiong tiba-tiba tersadar dan menangis dengan sedihnya di tubuh Xiong Rihui. Su Chun juga bingung. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Lu Yun akan begitu berani sehingga dia berani mengabaikan peringatannya dan membunuh seseorang di depan umum. Saya nyatakan bahwa Anda sekarang telah terdaftar sebagai buronan kelas A di aliansi bela diri. Anda harus ditangkap tanpa ampun, jika tidak, Anda akan dihukum tanpa ampun. Keagungan Su Chun sangat ditantang, dan dia langsung mengumumkan bahwa Lu Yun telah menjadi buronan di Liga Wu. Selama dia kembali untuk menulis dokumen dan mengunggahnya ke sistem elektronik Liga Wu, Lu Yun akan menjadi target seluruh Liga Wu Kerajaan Naga. Su Chun memiliki kekuatan ini. Tetapi ketika Su Chun mengucapkan kalimat seperti rumus ini dan hendak membunuh Lu Yun terlebih dahulu, dia mendengar Lu Yun mencibir dan berkata, penjahat buronan tingkat A. Haha, siapa yang memberimu keberanian untuk mengeluarkan perintah buronan untuk saya? Petik 2. Ledakan, aura Lu Yun tiba-tiba melonjak, dan seluruh halaman keluarga Xiong tiba-tiba terasa seperti angin kencang. Gelombang udara yang sangat kuat membuat Su Chun mundur lebih dari puluhan meter. Terlalu mengerikan, semua orang di keluarga Xiong merasa ngeri. Zhao Lei sekali lagi dikejutkan oleh kekuatan Lu Yun. Apa yang terjadi pada teman bermain di panti asuhan ini ketika dia masih kecil, yang merupakan seorang dokter ajaib dan seniman bela diri, dia bahkan tidak dapat membayangkannya. Tapi saudara Lu benar-benar mendapat masalah kali ini. Su Chun menstabilkan sosoknya, sedikit kengerian muncul di matanya. Yang lain hanya tahu bahwa Lu Yun itu menakutkan, tapi mereka tidak tahu betapa menakutkannya dia karena mereka bukan praktisi seni bela diri. Tapi Su Chun berbeda. Lu Yun seharusnya terdaftar sebagai buronan penjahat kelas S. Jika Tuan Ma tahu apa yang dipikirkan Su Chun, dia pasti akan tertawa terbahak-bahak. Ahli transformasi, saya khawatir saya akan membuat Anda takut, tetapi senior Lu jelas adalah seorang kultivator. Namun, setelah Su Chun mengalami kejutan singkat, matanya dengan cepat menjadi gelap dan dia berkata, Tuan Huajing, secara logis saya harus memanggil Anda senior, tetapi Anda berdiri di sisi berlawanan dari aliansi bela diri, dengan kekuatan yang begitu kuat, sudah pasti bukan alasan bagimu untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Topi yang besar sekali. Ini adalah topi yang sengaja dikenakan Su Chun pada Lu Yun setelah dia tahu bahwa dia dikalahkan. Dengan cara ini, Su Chun berdiri di sisi keadilan. Di markas besar aliansi bela diri Kerajaan Naga, ada makhluk yang bahkan lebih kuat dari Grandmaster Alam Transformasi, yang tidak takut tidak mampu menekan Lu Yun. Ini adalah rutinitas mereka yang biasa. Gunakan kekerasan untuk membuat orang kewalahan. Oleh karena itu, meskipun ranah penjaga ini tidak setinggi Master Transformasi, sebagian besar Master Transformasi masih akan sedikit kejam ketika mereka melihatnya. Ini karena ada orang-orang menakutkan di aliansi bela diri markas besar. Namun, ketika kata-kata ini sampai ke telinga Lu Yun, dia merasa sangat ironis. Dalam sekejap, matanya menusuk seperti pedang tajam, dan dia berteriak, sungguh aliansi bela diri negara naga. Prajuritku menumpahkan nyawa dan darah mereka di perbatasan, tapi di dalam pada akhirnya mereka dibesarkan. Kamu adalah sekelompok cacing yang memperkaya kantongmu sendiri dan menyalahgunakan kekuasaanmu, tetapi kamu masih berbicara tanpa malu-malu tentang menegakkan keadilan, di manakah wajahmu? Lu Yun berteriak dengan penuh wibawa. Temperamennya berubah seketika, seperti Raja Dewa yang memandang rendah dunia, suaranya mengguncang langit, dan aura pembunuhnya yang menakutkan begitu kuat hingga mencapai langit. Anda, Su Chun tiba-tiba terkejut, saat menghadapi Lu Yun, dia merasakan ketakutan naluriah di dalam hatinya, seolah-olah dia sedang menghadapi raja yang tak tertandingi, dan dia tidak bisa menahan keinginan untuk berlutut dan beribadah. Kenapa ini? Su Chun tidak dapat memahaminya bahkan dengan 10 otak. Perhatikan baik-baik apa ini. Pada saat ini, Lu Yun tiba-tiba mengeluarkan cahaya kemasan. Setelah Su Chun mengambilnya, dia tidak bisa lagi menahan rasa takut di dalam hatinya. Su Chun mengaku bersalah. Celepuk, Su Chun berlutut dengan keras di tanah, lututnya membenturkan 2 lubang yang dalam ke tanah. Dia menundukkan kepalanya dan mengangkat tangannya ke atas kepalanya. Apa yang dia pegang di telapak tangannya adalah yang baru saja dilempar oleh Lu Yun objek. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa itu adalah sebuah tanda. Token identitas unik yang hanya dimiliki oleh Lord Yuntian. Keputusan surga. Ini adalah pertama kalinya Lu Yun menunjukkannya, karena orang-orang di masa lalu tidak memenuhi syarat untuk memintanya mengambil token ini. Dan, sekalipun mereka melihatnya, kemungkinan besar mereka tidak mengenalinya. Tapi Su Chun berbeda. Su Chun adalah pelindung aliansi bela diri.
Siapapun yang menjadi anggota aliansi bela diri harus mengetahui Ordo Surga. Ini adalah kursus wajib yang harus mereka ingat pada hari pertama mereka memasuki aliansi bela diri. Mereka harus ingat, perintah surga, mewakili raja mereka. Tubuh Su Chun gemetar hebat, dan hati serta jiwanya juga gemetar ketakutan, tetapi hanya tangannya yang stabil. Karena takut akan kelalaian, dia menjatuhkan token tertinggi di tangannya ke tanah. Tokennya mendarat, kepala dalam bahaya. Baru setelah Lu Yun berjalan ke arahnya dan mengambil kembali token itu dari tangannya, tangan Su Chun mulai gemetar hebat, seolah-olah sedang kejang, yang menunjukkan betapa dalamnya kepanikan di hatinya. Lu Yun berkata dengan dingin, kamu tidak perlu aku mengajarimu apa yang harus dilakukan, kan? Ledakan, Su Chun membanting kepalanya ke tanah dan berkata, Su Chun tahu bahwa saya akan kembali ke Liga Wu malam ini, mengundurkan diri dari posisi saya, dan mengakui semua kelalaian saya dalam tugas selama bertahun-tahun, dan membiarkan Departemen Kehakiman Liga Wu tangani itu. Lu Yun mengangguk dan berkata, karena kamu tahu apa yang harus dilakukan, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Setelah mengatakan itu, Lu Yun memandang sekeliling ke semua orang di keluarga Xiong, dan akhirnya mendarat di Fu Xiong, dan berkata, putramu pantas mati. Aku akan membunuhnya. Jika kamu memiliki ketidakpuasan di hatimu, kamu dapat mengatakannya sekarang. Jika kamu memberitahuku bahwa kamu melakukan sesuatu yang kecil di masa depan, aku akan mengeluarkanmu dari keluarga Xiong. Keluarga Xiong, singkirkan mereka. Keempat kata ini seakan-akan merupakan kekuatan Tuhan yang tidak dapat dilawan. Hati semua orang di keluarga Xiong bergetar hebat, dan ketakutan yang tak ada habisnya melonjak ke dalam hati mereka. Segera setelah itu, mata mereka terkoyak, dan hati serta kantong empedu mereka hancur. Sebenarnya, saat mereka melihat Su Chun berlutut, mereka merasa seluruh dunia mereka telah terbalik. Meskipun mereka tidak tahu benda emas apa yang dilihat Su Chun, tidak ada keraguan bahwa identitas orang yang dapat memaksa Su Chun berlutut benar-benar menakutkan, dan ini jelas merupakan keberadaan menakutkan yang tidak dapat mereka bayangkan. Apalagi yang bisa dikatakan Fu Xiong. Sekalipun dia menangis, dia tidak berani terus menangisi Xiong Rihui, karena Xiong Rihui adalah penyebab segalanya. Melihat Fu Xiong seperti ini, Lu Yun berkata, karena kamu menyetujuinya, dendam antara aku dan keluarga Xiong akan hilang sepenuhnya mulai sekarang. Saya harap kamu menjaga dirimu sendiri. Kemudian, Lu Yun berjalan menuju Zhao Lei lagi. Pada saat ini, Zhao Lei benar-benar terpana, matanya terbuka lebar, dan ekspresinya kaku. Itu bukanlah ekspresi kaku, tetapi wajah yang penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia hampir menjadi gila karena terkejut. Karena dia dan Lu Yun adalah anak yatim piatu di panti asuhan yang sama sebelumnya, mereka setara dengan teman lama. Ketika dia melihat teman lamanya tiba-tiba berubah menjadi sosok yang tak terduga dan mengerikan, dampaknya pada jiwanya jauh lebih mengejutkan daripada Xiong Fu dan lain-lain. Terima kasih. Lu Yun berjalan ke arah Zhao Lei, wajahnya tidak lagi dingin, tetapi menunjukkan senyuman yang tulus. Baru saja, Zhao Lei mempertaruhkan kemarahan keluarga Xiong dan membujuknya untuk pergi. Lu Yun harus mengucapkan terima kasih kepadanya atas persahabatan ini. Saudara Lu, tenggorokan Zhao Lei kering dan keterkejutan di hatinya sulit untuk diredakan. Jadi ketika menghadapi Lu Yun, dia tidak tahu harus berkata apa sejenak. Lu Yun menepuk pundaknya dan berkata, tidak perlu mengatakan apa-apa. Jika kamu diintimidasi di keluarga Xiong di masa depan, datang saja kepadaku. Sebagai teman lama, aku pasti tidak akan duduk diam. Ini adalah janji Lu Yun. Sama seperti ketika Zhao Lei mengira dia tidak melakukannya dengan baik dan berjanji akan mencari pekerjaan untuk dirinya sendiri. Mata Zhao Lei basah. Lu Yun telah meninggalkan kompleks keluarga Xiong dan sampai di pintu masuk kompleks. Tuan Ma segera berkata dengan rendah hati, Senior, apakah kamu suka memelihara anjing? Saya bisa menjadi anjingmu, guk-guk. Pak Ma juga kaget. Dia sudah lama mengetahui bahwa Lu Yun adalah seorang kultivator, tetapi pemandangan yang dia lihat barusan sangat mengejutkannya. Bahkan pelindung aliansi bela diri pun berlutut di depan Lu Yun. Ini menunjukkan bahwa identitas Lu Yun ada hubungannya dengan itu. Merupakan suatu kehormatan untuk menjadi anjing dewa yang begitu agung. Lu Yun mengambil sepeda darinya dan berkata, mari kita lihat bagaimana penampilanmu. Ya, Tidak lama setelah Lu Yun pergi, Su Chun, yang sedang berlutut di halaman keluarga Xiong, berani berdiri. Pakaian di tubuhnya berlumuran keringat, dan ekspresi kekaguman di wajahnya masih belum hilang. Fu Xiong bertanya dengan suara yang sulit, penjaga Su, apa identitas orang itu tadi? Su Chun tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, ini sangat menakutkan. Lalu dia berhenti bicara. Tuan Xiong memandangi tubuh putranya dengan mata sedih, menghela nafas dan berkata, oh, Rihui benar-benar memprovokasi orang yang begitu jahat kali ini, dan bahkan menyeretmu ke bawah, pelindung Su. Su Chun juga menghela nafas dan berkata, ini bisa dianggap sebagai kesalahan saya sendiri. Jika saya berperilaku baik, bagaimana saya bisa takut diseret? Fu Xiong terdiam beberapa saat dan bertanya, pelindung Su, apakah kamu benar-benar ingin pergi ke aliansi bela diri untuk membalas kejahatanmu? Jika tidak, larilah. Diam, Su Chun segera menyela Fu Xiong dan berkata dengan tegas, kamu tahu, jika kamu menyinggung orang itu sekarang, bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung bumi, itu tidak akan membantu. Juga,
Jangan panggil aku pelindung Su lagi di masa depan, aku hanya orang berdosa. Setelah mengatakan itu, dia keluar dari kompleks keluarga Xiong dan bergegas ke pangkalan Wumeng distrik Jiangnan semalaman untuk mengaku bersalah. Xiong Fu membeku di tempat, dan gejolak di hatinya tidak bisa diredakan. Meskipun Su Chun tidak menyebutkan namanya, nama itu sudah siap untuk diucapkan, Yuntian Senjun. Hanya Yang Mulia Raja Ilahi, yang berada di puncak negara, yang memiliki kekuatan yang begitu menakutkan dan mengintimidasi. Tubuh Xiong Fu terguncang, dan dia segera mengadakan pertemuan keluarga dan mengumumkan dua peristiwa besar. Pertama, keluarga Xiong menarik diri dari pasar produk perawatan kulit di Provinsi Jiangnan dan meninggalkan grup Han Mei untuk menghindari konflik kepentingan lainnya dengan grup King Cheng. Kedua, Zhao Lei, menantu laki-laki yang datang, segera terdaftar sebagai anggota inti keluarga Xiong, memenuhi syarat untuk memiliki akses ke industri inti keluarga Xiong, dan menjadi target pelatihan utama keluarga Xiong, keluarga. Ibu kota provinsi. Di luar bandara, berdiri di sana adalah seorang wanita cantik tinggi dan berkaki panjang dengan rambut sebahu, tanpa riasan, tapi wajahnya masih putih dan lembut, seperti telur yang dikupas, dan dia terlihat sangat elastis. Ini adalah wajah cinta pertama. Sangat murni dan lucu. Pakaiannya juga sangat sederhana, kemeja wanita berwarna putih bersih, dipadukan dengan celana jeans biru muda, kakinya lurus dan ramping, serta memakai sepasang sepatu flat berwarna putih. Dia menggenggam pegangan tas troli dengan satu tangan dan melihat sekeliling sebagai antisipasi. Ada banyak turis yang menginap di sekitar. Banyak juga orang yang datang menjemput orang di bandara. Melihat keindahan ini, mereka mau tidak mau melihat lagi, dan tanpa sadar pikiran mereka melayang kembali ke masa kampus ketika mereka terpesona oleh masa muda. Sehat, saya tidak tahu di keluarga mana Dewi-Dewi lugu dan cantik itu tinggal. Mungkin, wanita cantik yang mengenakan sepatu flat white ini bisa memberi Anda jawabannya. Kerumunan di sekitarnya juga menantikannya. Mereka sangat penasaran siapa yang ditunggu si cantik ini untuk menjemputnya. Jika tidak terjadi apa-apa, pasti bos besar atau orang kaya. Kakak keempat, masuk ke mobil. Tiba-tiba, seorang pemuda seperti angin muncul di depan sepatu Xiaobai, dengan senyuman hangat di bibirnya. Kendaraan, Erba Dagong. Xiaobai Shu tertegun sejenak, lalu menatap pemuda itu beberapa saat, lalu dengan bersemangat melangkah maju dan memeluk lehernya dan berkata, Lu Yun kecil, ternyata itu benar-benar kamu. Si cantik dengan sepatu putih kecil bernama Wang dan diberi nama Bingning. Dia bukan saudara perempuan keempat Lu Yun. Beberapa waktu lalu, Lu Woli mengirim pesan tentang Lu Yun di grup female. Wang Bingning mengetahui bahwa dia masih hidup, dan segera meletakkan pekerjaannya dan bergegas kembali dari luar negeri. Mengetahui bahwa Lu Yun masih hidup, Wang Bingning langsung mengenalinya ketika dia melihat wajah familiarnya. Tiba-tiba dia melompat kegirangan. Lu Yun kecil, aku mendengar dari kakak ketujuh bahwa kamu telah menjadi jahat sekarang, benarkah? Wang Bingning melepaskan leher Lu Yun dan bertanya dengan cahaya aneh yang bersinar di matanya yang indah. Wajah Lu Yun menjadi gelap, jangan dengarkan omong kosong saudari ketujuh, dia akan menyebarkan rumor. Saya seorang pemuda baik yang penuh energi positif. Oh, aku baru saja memberitahumu, niat buruk apa yang dimiliki Xiao Lu Yun. Oh, ini adalah nada datar, mewakili nada kecewa, sepertinya jawaban Lu Yun tidak memenuhi harapan Wang Bingning. Lu Yun sangat terluka, namun tak lama kemudian ia menepuk jok belakang sepedanya dan berkata sambil tersenyum, ayo adik keempat, naik sepedaku dan beri kamu pengalaman berbeda. Untuk menjaga adik keempatnya, Lu Yun secara khusus memasang bantal empuk di bagian belakang mobilnya. Wang Bingning tampak aneh dan berkata, bukankah kakak perempuan tertua mengatakan bahwa kamu sedang mengendarai Bugatti Veyron? Kok bisa berubah menjadi sepeda rusak? Hei, apa yang kamu maksud dengan sepeda rusak? Ini harta karunku yang sebenarnya, jauh lebih berharga dari mobil sport itu. Kalau begitu beritahu aku, bagaimana aku harus meletakkan koperku? Wang Bingning membawa tas troli kecil yang sebenarnya tidak berat, hanya berisi beberapa perlengkapan kerja lainnya yang ditaruh bersama rekan-rekannya. Namun tidak mudah untuk melepaskannya. Ini tidak mudah, berikan padaku. Lu Yun mengambil tas troli dengan satu tangan, memegang stang dengan satu tangan, dan kemudian mulai mendesak Wang Bingning untuk masuk ke dalam mobil. Wang Bingning berkata, sebaiknya biarkan saya membawanya. Tidak, saya berkendara sangat cepat. Anda harus memegang pinggang saya dengan kedua tangan, jika tidak, Anda tidak akan bisa duduk diam. Cih, seberapa cepatnya? Wang Bingning segera memeluk Lu Yun, bersyukur dia mengenakan jeans hari ini. Orang-orang di sekitar, si cantik bersepatu putih diculik oleh sepeda. Mobil mewah yang diharapkan tidak muncul, dan entah kenapa mereka merasa jauh lebih baik. Setelah mempercepat, Wang Bingning menemukan bahwa meskipun Lu Yun melaju dengan cepat, dia sangat stabil. Selama dia memeluknya erat, hampir tidak akan ada benturan. Dia tidak bisa tidak memuji, Lu Yun kecil, kenapa keterampilan berkendaramu sangat bagus. Kamu berkendara sangat cepat, dan dioperasikan dengan satu tangan, dan tidak ada getaran sama sekali. Petik 2. Jadi, kamu mau kaget? Tentu saja, Lu Yun tidak akan mengecewakan saudari keempatnya. Dia membidik kerikil dengan tegas dan bergegas mendekat.
Mobil itu segera bergetar. Wang Bining sangat ketakutan sehingga dia berteriak berulang kali punggung Lu Yun dengan kepalanya sebagai tanda belas kasihan. Sepertinya Qimei benar. Kamu memang menjadi jahat. Tunggu. Wang Bining tiba-tiba teringat sesuatu, suaranya tiba-tiba naik beberapa desibel, dan bertanya, apakah Anda benar-benar berencana menggunakan sepeda ini untuk membawa saya kembali ke Jiangcheng? Tentu saja, ada pertanyaan. Tidak, tidak, ini terlalu berbahaya. Dia berpikir bahwa Lu Yun hanya ingin mengajaknya mengalaminya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Lu Yun benar-benar berencana untuk mengendarai sepeda sepanjang perjalanan pulang. Jarak antara kedua kota itu begitu jauh, Lu Yun pasti kelelahan kematian, belum lagi dia melakukannya dengan satu tangan. Wang Bining menyadari bahwa kakaknya tidak jahat, tapi agak bodoh. Lu Yun sebenarnya ingin mengatakan bahwa ini hanya hidangan pembuka sekarang, dan dia akan membawamu merasakan perasaan melayang ke langit nanti. Wang Bining bersikeras, tidak, saya sedikit lelah setelah naik pesawat. Saya ingin mencari hotel terdekat untuk beristirahat. Saya tidak akan kembali ke Jiangcheng hari ini. Dia berjuang 2 kali, mencoba turun. Baiklah. Karena saudari keempat telah mengungkapkan hal ini, apalagi yang bisa dilakukan Lu Yun. Dia harus menuruti permintaannya, mencari hotel, dan memarkir sepedanya. Ayo cepat. Setelah membuka kamar, Wang Bining tidak sabar untuk menarik Lu Yun ke atas. Lu Yun mengira dia khawatir, tapi siapa yang tahu begitu dia memasuki ruangan, mata Wang Bining berbinar dan dia berkata dia ingin memeriksa tanda lahirnya, dan dia tidak terlihat lelah sama sekali. Petik 2, petik 2. Benar saja, kakak perempuan tertua benar. Lu Yun berkata tanpa berkata-kata, kakak keempat, bukankah saudara perempuanku yang lain sudah memverifikasi identitasku? Kenapa kamu masih? Hehe, melihat itu berarti percaya. Wang Bining berkata dengan kedipan mata yang aneh. Sekarang sudah sore. Setelah Wang Bining memeriksa tanda lahir Lu Yun, dia tidur dengan nyenyak, bersiap untuk memulihkan diri dan pergi berbelanja dengan Lu Yun di sekitar pusat perbelanjaan pada malam hari. Lagi pula, kedua bersaudara itu sudah bertahun-tahun tidak bertemu, jadi tentu saja mereka pernah bertemu untuk bersenang-senang. Lu Yun memanfaatkan waktu tidurnya untuk mengunjungi rumah Sen. Karena saudari keempat tidak mau membawa sepedanya kembali ke Jiangcheng, apalagi yang bisa dia lakukan. Saya harus menyimpannya sementara di rumah Sen. Sen Jingyi secara alami sangat gembira melihat Lu Yun, dan tiba-tiba teringat tugas yang telah ditetapkan ayahnya untuknya, mengalahkan Dokter Ajaib Lu dalam waktu setengah tahun. Jika Anda ingin memenangkan hati Divine Dr. Lu, tentu saja Anda harus menciptakan lebih banyak kesempatan untuk bergaul dengannya. Jadi Sen Jingyi berkata, Tuan Lu, sekolah kami akan membuka kelas minat pengobatan tradisional Tiongkok baru-baru ini. Bisakah Anda menjadi gurunya? Sen Jingyi adalah seorang guru di Universitas Jiangnan. Ini adalah minatnya. Sen Jinhua juga tidak berdaya. Awalnya, dia ingin Sen Jingyi mengurus bisnis keluarga, tetapi Sen Jingyi berkata bahwa dia sama sekali tidak tertarik berbisnis, jadi dia harus membiarkannya melakukannya. Bagaimanapun, ini adalah rumah seorang gadis. Sen Jinhua tidak akan terlalu keras terhadap Sen Jingyi. Namun yang membuat Sen Jinhua tertekan adalah putranya Sen Zixuan juga seorang pria yang tidak efektif dan tidak memiliki kemampuan untuk mengambil alih bisnis keluarga. Jadi ketika Sen Jinhua melihat Lu Yun, sepertinya dia melihat harapan. Ketika Sen Jingyi menanyakan pertanyaan ini, Sen Jinhua juga menunjukkan ekspresi penuh harap. Tentu saja ia juga berharap putrinya bisa lebih dekat dengan Lu Yun. Melihat mata ayah dan putrinya yang penuh harap, Lu Yun tersenyum dan mengangguk dan berkata, karena Nona Sen sangat menghargai saya, maka saya akan mencobanya. Bagaimanapun, masih banyak waktu. Selain itu, Lu Yun juga berharap dapat mewariskan ilmu pengobatan tradisional Tiongkok kepada lebih banyak generasi muda, terutama karena zaman sekarang sangat tidak bersahabat dengan pengobatan tradisional Tiongkok, yang telah menyebabkan dunia secara bertahap kehilangan kepercayaan terhadap pengobatan Tiongkok. Ini adalah situasi yang sangat tidak ingin dilihat oleh Lu Yun. Guru Tao Tua mengajarinya keterampilan medis, yang mungkin memiliki arti ini dalam pikirannya. Dia tidak ingin teknik akupuntur kuno itu hilang. Melihat persetujuan Lu Yun, Sen Jingyi segera berkata dengan gembira, bagus, saya akan melamar ke kepala sekolah besok untuk membuka kelas minat pengobatan Tiongkok. Aku membocorkannya. Sen Jingyi telah dengan jelas mengatakan sebelumnya bahwa sekolah telah memutuskan untuk membuka kelas minat pengobatan Tiongkok dan kemudian mempekerjakan Lu Yun untuk mengajar. Tapi maksud dari apa yang baru saja dia katakan adalah bahwa Lu Yun setuju untuk mengajar, jadi dia akan pergi ke sana. Aplikasi utama. Ini adalah dua konsep yang berbeda. Akankah niatnya terungkap? Jantung Sen Jingyi berdebar kencang, dan dia melirik ke arah Lu Yun dengan pipi agak merah. Melihat bahwa Lu Yun tidak peduli, dia menghela nafas lega, dan kemudian dengan senang hati kembali ke kamarnya untuk menulis laporan lamaran. Sen Jinhua juga memiliki ekspresi ceria di wajahnya, tetapi segera dia bertanya dengan kasar, Dr. Lu, kedua orang Ye Xiangrong dan Jiang Lan tidak mempersulit Anda akhir-akhir ini, bukan? Ini sama saja dengan pertanyaan tentatif. Jawaban yang ingin saya dengar tentu saja, ya. Semakin Ye Xiangrong dan istrinya mempersulit Lu Yun, semakin besar hambatan antara putri mereka Ye Qingcheng dan Lu Yun. Sen Jinhua suka melihat pemandangan seperti itu.
Tentu saja, mustahil baginya untuk mengungkapkan pemikiran kecil ini, karena takut Lu Yun akan merasa tidak puas dan menyalahkannya karena menikmati kemalangannya. Tidak, Lu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, kedua anggota keluarga Ye menjadi sangat perhatian padaku akhir-akhir ini, terutama Jiang Lan, yang terus memanggilku, menantu yang baik, yang membuatku merasa sedikit malu. Apa? Shen Jinhua terkejut. Melihat ekspresi Lu Yun yang tidak terlihat sedang bercanda, dia merasa semakin tertekan. Halo Jiang Lan, siapa yang mengatakan bahwa meskipun dia mati, dia tidak akan pernah membiarkan Lu Yun memasuki rumahmu? Bagaimana seseorang bisa melanggar perkataannya? Penuh kebencian. Shen Jinhua memutuskan untuk mencari waktu untuk menghadapi Jiang Lan dengan benar. Melihat ekspresi sedih Shen Jinhua, Lu Yun tersenyum penuh arti, tapi tanpa mengungkapkan pikirannya, dia meninggalkan keluarga Shen setelah mengucapkan selamat tinggal. Kembali ke hotel, kakak keempat kebetulan terbangun. Dia memeluk lengan Lu Yun dengan gembira dan berkata, Lu Yun kecil, adikku baru saja bermimpi indah. Coba tebak siapa yang aku impikan. Mata indahnya berkedip, sangat cerdas. Lu Yun berpikir sejenak dan menjawab, kamu pasti bermimpi tentang aku, kan? Jangan terlalu jorok, saya tidak takut melukai kepercayaan diri Anda ketika saya mengatakannya. Bahkan 10.000 dari Anda tidak dapat dibandingkan dengan orang yang saya impikan, kata Wang Bining dengan sengaja untuk merangsangnya. Mendengar ini, Lu Yun langsung tidak yakin dan berkata, siapa itu? Jika kamu memberitahuku, aku tidak akan mempercayainya. Orang bodoh mana yang lebih kuat dari 10.000 orang dariku? Wang Bining tanpa ampun mengulurkan jari gioknya dan menjentikkan dahinya dan berkata, jangan kasar pada Tuan Yuntian. Tuan Yuntian, Lu Yun tiba-tiba memasang ekspresi aneh di wajahnya, kakak keempat, apakah kamu baru saja bermimpi tentang Tuan Yuntian? Tentu saja, impian terbesarku dalam hidup ini adalah mewawancarai Lord Yuntian sekali, tapi bagaimana orang sekuat itu bisa diakses oleh gadis kecil sepertiku? Wang Bining menghela nafas pelan, tapi perasaan kehilangan itu cepat berlalu. Dia segera memandang Lu Yun dengan bangga dan berkata, sekarang kamu tahu siapa orang yang aku impikan. Bukankah 10.000 orang tidak bisa dibandingkan denganmu? Hah? Ya, Tuan Yuntian adalah pria paling tak terkalahkan dan tampan di alam semesta. Tentu saja saya tidak bisa dibandingkan dengannya. Hehe, senang mengetahuinya, tapi jangan berkecil hati, Lu Yun kecil. Dalam hati adikku, kamu akan selalu menjadi saudara terbaik. Wang Bining berjinjit dan menepuk bahu Lu Yun, menghiburnya. Adik keempat, katakan saja ini padamu, aku pasti akan membantumu mewujudkan impianmu. Bukankah hanya untuk mewawancarai Tuan Yuntian? Aku akan mengikatnya di depanmu. Lu Yun kecil. Wang Bining tiba-tiba memandang Lu Yun dengan penuh kasih sayang, dan tepat ketika Lu Yun mengira dia tersentuh oleh kata-katanya, dia mendengar Wang Bining berkata, caramu membual, sepertinya cinta seperti itu, sungguh keterlaluan. Malam, keduanya mengisi perut mereka, lalu seperti pasangan muda, Wang Bining dengan gembira memeluk lengan Lu Yun dan pergi berbelanja. Butuh waktu lebih dari 2 jam untuk berkunjung. Wang Bining tidak merasa lelah sama sekali, dan menunjuk ke beberapa tempat aneh dari waktu ke waktu, dan berkata kepada Lu Yun, lihat, Lu Yun kecil, tempat ini dulunya adalah tempat favorit bagi wanita kaya, dan tempat ini adalah juga tempatnya. Lu Yun bertanya dengan wajah aneh, kakak keempat, bagaimana kamu tahu begitu banyak? Mungkinkah kamu? Hei, Wang Bining tersenyum dan mengedipkan mata dan berkata, karena saya seorang reporter dan saya sering melakukan investigasi rahasia dan sebagainya, tapi saya berjanji bahwa saya tidak pernah melakukan sesuatu yang luar biasa. Tentu saja aku percaya padamu. Bisa dibilang alasan kenapa adik keempat menjadi kotor ditemukan. Ternyata dia terkena berbagai kunjungan mendadak. Nah, dalam hal ini saya akan memaafkan Anda atas materi pelajaran di komputer. Lu Yun dengan cepat merasa lega. Keduanya sedang berjalan ketika tiba-tiba Scarface berjalan ke arah mereka. Mereka sudah berpapasan, tapi Scarface tiba-tiba kembali dan menghalangi jalan Wang Bining dengan tangannya. Oh, menurutku siapa yang terlihat begitu familiar? Ternyata reporter kita yang cantik. Scarface menatap Wang Bining, seringai muncul di sudut mulutnya. Ekspresi Wang Bining berubah, dan dia menarik Lu Yun untuk berbalik dan hendak pergi, tapi Scarface mengelak dan menghalangi jalan lagi. Dia mencibir dan berkata, reporter cantik, kenapa kamu pergi begitu terburu-buru? Apakah kamu mau mengunjungi tempatku lagi hari ini? Ayo berkunjung, kamu mungkin akan terkejut. Petik 2. Lu Yun segera memahami bahwa saudari keempat pasti secara tidak sengaja mengungkap identitasnya selama kunjungan mendadak, dan akhirnya terobsesi dengan wajah bekas luka ini. Menyingkir, Lu Yun tidak mengatakan omong kosong lagi, tapi mengucapkan 2 kata dengan dingin. Heh, kamu keren sekali ya. Scarface langsung mengalihkan pandangannya ke Lu Yun, tapi kemudian dia menyipitkan matanya dan berkata, hei, nak, kamu terlihat baik, apakah kamu ingin mempertimbangkan untuk datang bekerja di tempatku? Pasti akan ada keuntungan yang tidak dapat kamu harapkan. Petik 2. Matanya menarik, dan sekilas Anda bisa tahu bahwa ini bukanlah pekerjaan yang serius. Wajah cantik Wang Bining dingin, dia meraih tangan Lu Yun dan berkata, Lu Yun kecil, ayo pergi. Jangan perhatikan anjing gila ini. Aku tidak percaya dia berani melakukan apapun pada kita di siang hari bolong. Lu Yun mengangguk. Tapi begitu dia melangkah,
dia tiba-tiba mendengar Scarface berteriak, "Wah, beraninya kamu mencuri dompetku." Jelas sekali, Scarface tidak siap membiarkan mereka berdua pergi. Apa yang disebut mencuri dompetnya hanyalah alasan untuk mencari masalah. Wang Bining berkata dengan marah, "Kapan kami mencuri dompetmu? Jangan meludahi orang lain dengan darah." "Hehe," Scarface mencibir dan berkata, "Kamu tidak mencuri dompetku. Lalu jelaskan mengapa dompetku hilang setelah aku mengucapkan beberapa patah kata kepadamu. Siapa yang mencurinya jika kamu tidak mencurinya?" "Anda," Wang Bining sangat marah dan hendak berdebat dengan Scarface ketika dia tiba-tiba mendengar Lu Yun berkata, "Kakak keempat, kamu baru saja mengatakan bahwa ini adalah anjing gila. Apa penjelasan dari anjing gila semacam ini?" Wajah Scarface tiba-tiba menjadi gelap dan dia berteriak, "Nak, perhatikan nada kata-katamu." "Oh, nada apa?" Lu Yun bertanya. "Saat aku melihatmu, aku tahu bahwa kamu belum pernah dikalahkan. Jika kamu ingin memamerkan kekuatanmu di depan wanita cantik, kamu harus menentukan targetnya. Aku bukan vegetarian." Scarface mengepalkan tinjunya, buku-buku jarinya berderit, dan hendak mengambil tindakan ketika dia tiba-tiba melihat mata Lu Yun sedikit berbinar. Dia tiba-tiba mengangkat satu kakinya, dan tumitnya tepat lebih tinggi dari kepala Scarface, lalu dia mengangkat kakinya air terjun. Ledakan. Scarface langsung berlutut di tempat, menutupi kepalanya yang berdarah dan berteriak kesakitan. Pembunuhan instan. Lu Yun bahkan tidak melihat wajah bekas luka itu lagi. Dia menoleh ke Wang Bining dan berkata, "Kakak keempat, tidak perlu membuang banyak air liur saat berhadapan dengan anjing gila. Jika dia ingin menggigit, tendang saja dia, jauh." Kepala Wang Bining linglung, dan ketika dia mendengar Lu Yun berbicara, dia mengangguk dengan kaku. "Apakah Xiao Lu Yun begitu kasar? Tapi aku menyukainya." Saat adegan ini terjadi, menarik perhatian banyak orang. Awalnya, mereka semua menyaksikan keseruan tersebut karena mereka tahu bahwa Scarface bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Namun saat Lu Yun menendang kepala Scarface, pandangan semua orang tiba-tiba berubah. "Orang baik, kaum muda hanya punya keberanian." Di antara orang-orang yang menyaksikan kemeriahan tersebut, seorang pemuda bermerek Adidas diam-diam mengeluarkan ponselnya dan mengambil foto, namun, ia tidak mengambil foto Lu Yun yang sedang menendang kepala Scarface, dia tidak punya waktu untuk mengambil gambar. Foto yang diambilnya adalah Wang Bining yang memegang lengan Lu Yun saat dia pergi. Bahkan setelah keduanya pergi, pemuda yang mengenakan Adidas mengikuti mereka beberapa saat. Baru setelah keduanya memasuki hotel dia menelepon, "Ouyang, ada sesuatu yang terjadi." Pemuda tersebut adalah pemuda dari salah satu keluarga kaya yang diundang oleh Ouyang Minghao saat mereka sedang bermain bersama di Taman Guihua. Kembali ke kamar hotel, Wang Bining berkata penuh harap, "Saya harap saya masih bisa memimpikannya Tuan Yuntian di malam hari, hehe. Sayangnya, saudari keempat yang malang, kamu tidak menghargai orang asli yang berdiri di depanmu, tetapi kamu ingin bertemu dalam mimpi. Apakah lingkaran cahaya Yuntian Senjun begitu serius? Jika kakak keempat mengetahui bahwa saya adalah Tuan Yuntian, saya bertanya-tanya apakah akan ada kejutan atau celah." Lu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kakak keempat, kamu belum pernah bertemu dengan Dewa Yuntian, bagaimana kamu memimpikannya?" Wang Bining memutar mata kecilnya yang lucu dan berkata, "Tahukah kamu apa itu imajinasi? Sama saja seperti kamu belum pernah melihat peri, tapi itu tidak menghentikanmu untuk bermimpi tentang negeri dongeng, melantunkan puisi dengan peri, dan menikmati bunga dan burung." "Oh begitu." Lu Yun mau berhenti dan tiba-tiba menyeringai, "Kalau begitu kakak keempat, seperti apa rupa Tuan Yuntian dalam mimpimu?" Wang Bining awalnya ingin menjawab dengan serius, tetapi ketika dia melihat ekspresi narsis Lu Yun, seolah-olah dia adalah Tuan Yuntian, dia memutar matanya ke arahnya, lalu dengan sengaja menarik selimut untuk menutupi kepalanya, dan berkata, "Pokoknya, saya tidak mirip denganmu." Dengan baik, Lu Yun menyentuh hidungnya. "Setelah kehilangan aura Tuan Yuntian, apakah aku begitu buruk?" Sedih. Namun, dia sedih, jadi Lu Yun sangat perhatian dan membantu saudari keempat mematikan lampu dan pergi ke kamar sebelah untuk tidur. Saat ini di keluarga Ye, Shen Jinhua sedang melotot dengan marah dan melakukan konfrontasi yang sangat sengit dengan Jiang Lan. Alasan konfrontasi tersebut hanyalah karena Jiang Lan mengingkari kata-katanya. Shen Jinhua berkata dengan sinis, "Jiang Lan, kamu juga orang yang memiliki reputasi baik di provinsi Jiangnan. Kamu bersumpah dengan sumpah beracun hari itu, tapi sekarang, kamu mengingkari kata-katamu. Apakah kamu masih ingin menunjukkan rasa hormatmu?" "Oh, benarkah? Apakah di sana, Shen Jinhua, kamu harus memberikan bukti saat berbicara. Kapan aku mengucapkan sumpah beracun? Kenapa aku tidak mengingatnya?" Jiang Lan menolak mengakuinya. Shen Jinhua memarahi, "Jiang Lan, menurutku kamu benar-benar tidak tahu malu." "Siapa yang kamu katakan tidak tahu malu?" Jiang Lan tiba-tiba menjadi cemas. "Siapapun yang melanggar janjinya, saya akan menyebutnya tidak tahu malu." "Oke, aku mengingkari janjiku, bukan?" Shen Jinhua, jika kamu memiliki kemampuan, ulangi apa yang aku katakan hari itu untuk melihat apakah aku mengingkari janjiku. Kamu sendiri yang mengatakannya, Jiang Lan, aku akan meyakinkanmu sekarang. Shen Jinhua tiba-tiba mencibir, menyalakan rekaman di ponselnya, dan sebuah pesan audio keluar, "Apakah kamu bercanda? Aku tidak buta seperti kamu. Bahkan jika aku mati,
aku tidak akan pernah membiarkan seorang anak laki-laki bernama Lu memasuki rumahku, rumah. Ini adalah kata-kata asli Jiang Lan. Tapi saya tidak menyangka Shen Jinhua diam-diam merekam suara itu dengan ponselnya. Jiang Lan tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Shen Jinhua, kamu tercela dan tidak tahu malu. Haha, karena kamu bisa mengingkari janjimu, kenapa aku tidak bisa merekamnya secara diam-diam? Dengarkan baik-baik kalimat ini lagi. Apa yang saya katakan adalah bahwa Lu Yun tidak akan diizinkan memasuki pintu keluarga Ye saya, tetapi saya tidak mengatakan bahwa putri saya tidak akan diizinkan keluar. Jadi beritahu saya, di mana dia melakukannya. Aku mengingkari janjiku dan kemana aku mengingkari kata-kataku. Jiang Lan tampaknya telah memahami poin kemenangan, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi seperti ayam jago yang menang. Shen Jinhua tidak bisa berkata-kata setelah dibantah, dan hanya bisa terus meneriaki Jiang Lan karena tidak tahu malu. Siapa yang mengira bahwa dua orang dengan status luar biasa di provinsi Jiangnan ini akan memulai perang omelan yang sangat tidak sesuai dengan status mereka karena Lu Yun, seperti seorang cerdik yang memarahi jalanan. Intinya, keduanya bukan partai. Ye Xiangrong tidak bisa berkata apa-apa dan tidak bisa duduk diam. Dia hanya menunggu jeda dari omelan di antara keduanya sebelum dia berkata dengan marah, bagaimana kalau kita minum teh dan terus berbicara? Teh apa yang kamu minum? Saya sedang dalam perjalanan ke Jiangcheng untuk mengunjungi menantu laki-laki saya yang baik. Di mana saya bisa punya waktu untuk minum teh? Kata Jiang Lan dengan sengaja membuat marah Shen Jinhua. Shen Jinhua memang sangat marah. Perang omelan ini akhirnya berakhir dengan kekalahan Shen Jinhua dan dengan marah meninggalkan keluarga Ye. Dia semakin bertekad untuk membiarkan putrinya memenangkan gelar Dr. Lu, karena ini adalah pertarungan puncak terkait kehormatan kedua keluarga. Saya khawatir Lu Yun tidak akan pernah membayangkan bahwa masalah emosional pribadinya benar-benar telah mencapai tingkat kehormatan keluarga. Malu semuanya, Setelah Shen Jinhua pergi, Ye Xiangrong tersenyum pahit dan berkata, Nyonya, mengapa Anda begitu bersemangat? Itu masalah junior. Tidak peduli seberapa banyak Anda berdebat, itu tidak akan mempengaruhi apapun. Mengapa tidak terpengaruh? Yang perlu saya lakukan hanyalah memengaruhi suasana hati Shen Jinhua. Melihat dia tidak bahagia membuat saya bahagia, kata Jiang Lan. Ye Xiangrong tersenyum pahit lagi. Melihat Jiang Lan mulai berdandan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Nyonya, apakah Anda siap untuk keluar? Bukankah aku baru saja mengatakan bahwa aku akan pergi ke Jiangcheng untuk mencari menantu laki-lakiku yang baik? Kemana perginya telingamu? Saya pikir Anda hanya ingin membuat Shen Jinhua marah. Jiang Lan berdandan sedikit, memakai lipstik sederhana, dan kemudian berkata kepada Ye Xiangrong, kami akan bertanya kepada Lu Yun hari ini kapan kami bisa mulai merawatmu. Tidak ada gerakan sama sekali setelah sekian lama. Meskipun Lu Yun berkata butuh waktu 3 bulan untuk menyembuhkan penyakit Ye Xiangrong, pasti ada gerakan, bukan? Misalnya persiapan apa yang dibutuhkan, tapi Lu Yun bahkan tidak menyebutkannya. Jiang Lan hampir mengira Lu Yun telah melupakan masalah ini. Ye Xiangrong mengingatkan, sebenarnya Nyonya, tidak butuh waktu lama. Melihat mata Jiang Lan yang kesal menatapnya, Ye Xiangrong menutup mulutnya dengan sadar. Nyonya, saya sedang terburu-buru. Keduanya hanya berkemas dan bersiap untuk keluar, tetapi bel pintu berbunyi saat itu. Jiang Lan berkata dengan marah, oke, Shen Jinhua pasti ada di sini lagi. Kebetulan saya tidak merasa cukup dengan omelan tadi. Petik 2. Jiang Lan membuka pintu dengan agresif dan hendak mengutuk, tapi detik berikutnya dia tertegun, Minghao. Orang yang muncul di depan pintu adalah Ouyang Minghao. Ouyang Minghao juga tertegun, lalu sadar dan berkata, Paman dan Bibi, apakah kamu akan keluar untuk melakukan sesuatu? Ye Xiangrong tertawa 2 kali dan berkata, kami sedang bersiap untuk mengunjungi Qingcheng. Ekspresi pasangan itu sedikit tidak wajar. Keluarga Ye dan keluarga Ouyang selalu berhubungan baik. Sebagai tetua, mereka tidak boleh memberitahu Ouyang Minghao dengan dingin bahwa putri kami sudah memikirkan seseorang, jadi menyerahlah. Mereka hanya bisa memberikan sedikit petunjuk dan mengungkapkannya secara implisit. Mereka secara eksplisit menyuruh para junior untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, namun nyatanya mereka memberi isyarat kepada Ouyang Minghao bahwa dia harus melepaskan ketika sudah waktunya untuk melepaskan. Terakhir kali Ouyang Minghao mengunjungi keluarga Ye dan mengatakan dia ingin menemukan Ye Qingcheng, Ye Xiangrong dan istrinya telah memberi isyarat kepadanya. Dengan kecerdasan Ouyang Minghao, dia seharusnya tidak bisa mengerti. Jadi apa tujuan kedatangannya ke sini hari ini? Ouyang Minghao tersenyum dan berkata, ternyata paman dan bibiku akan menemui saudari Qingcheng, jadi ajak saja aku. Jangan khawatir, aku tahu apa yang pantas. Jika saudari Qingcheng benar-benar tidak menyukaiku, aku akan melakukannya hormati keinginannya. Ye Xiangrong dan istrinya saling memandang, malu untuk menolak lagi, dan Ouyang Minghao sudah mengatakannya dengan lugas, Jiang Lan tidak punya pilihan selain mengangguk setuju, oke, kalau begitu ikut kami ke Jiangcheng. Dalam hati mereka, mereka sebenarnya merasa bersalah terhadap Ouyang Minghao. Bagaimanapun juga, merekalah yang mengatakan ingin memperkenalkan putrinya kepada Ouyang Minghao, namun ternyata kejadian ini tidak berakhir dengan baik.